Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan buat kehidupan yang berharga ini. Terima kasih Tuhan buat masa depan kami, karena Tuhan telah menetapkan yang terindah bagi setiap kami. Engkau sudah naik, duduk di tahtamu yang dahsyat, yang luar biasa, dan memberikan kepada kami kemahadiran Engkau ya Tuhan. Karena Engkau naik, Engkau maha hadir. Karena Engkau naik, perlindungan penyertaan-Mu ada di setiap hati umat-umat-Mu yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat hari yang indah ini. Roh Kudus yang berbicara, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menegur, Roh Kudus sendiri yang meneduhkan hati kami. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sambut firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin, amin, haleluya. Shalom. Selamat hari kenaikan Kristus, dan hari ini adalah hari yang luar biasa yang harus kita mengerti, karena di hari ini ketika Dia naik, Dia langsung menjadi maha hadir. Ketika Dia maha hadir berarti kuasa yang luar biasa dimanapun kita berada, dimanapun kita berhadapan dengan apapun yang ada di depan ini. Kita tahu bahwa kita ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kegelapan, tapi ketika kemahahadiran Tuhan ada dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang harusnya mempunyai pengharapan yang betul-betul memang tidak akan pernah mengecewakan hidup kita. Kita baca dari firman Tuhan Markus pasalnya yang ke-16, Markus pasalnya yang ke-16 ayat 19 dan 20. Sesudah Yesus mengatakan dan memberikan pesan kepada murid-muridnya, kemudian Dia katakan, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Seringkali kalau kita baca ini, kita hanya berpikir bahwa itu buat murid-murid melakukan mujizat, saya nggak bisa melakukan mujizat. Pesan ini sebenarnya bukan sekedar hanya melakukan mujizat saja atas nama Tuhan, tapi hidup di dalam mujizat Tuhan sebenarnya juga untuk kita semuanya. Salah satu yang luar biasa untuk kita belajar pada hari ini adalah ketika Yesus menjadi maha hadir, itu berarti Dia menembus waktu. Dia menembus apapun yang ada di hadapan kita ini. Ketika kita bicara soal waktu, ketika Dia menembus waktu dengan kemahahadiran Dia, kita harus mengerti bahwa ketika hidup di dalam mujizat ini, kita pun bisa ada di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan. Buka bersama-sama saya di Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9, ayat yang ke-11. Dua hal saja saya mau bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di dalam waktunya Tuhan, di dalam kairosnya Tuhan, dua hal terjadi. Dua hal itu adalah, yang pertama, kita akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat, ya, supaya kita mengambil hikmahnya daripada the Ascension Day, hari kenaikan ini. Ketika Kristus maha hadir, saya pun akhirnya bisa dibawa ke dalam kairosnya Tuhan. Saya pun bisa dibawa ke dalam waktunya Tuhan karena kemahahadiran Tuhan itu. Dan di dalam waktunya Tuhan, saya akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Di dalam waktunya Tuhan, saya juga akan dipertemukan dengan orang yang tepat dalam hidup ini. Dua hal itu akan terjadi ketika kita hidup di dalam kairosnya Tuhan. Ya, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Waktu dan nasib adalah time and chance. Bahasa Ibraninya Aleph and Taf, Alfa dan Omega dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Indonesia sehari-harinya kita kenal dengan awal dan akhir. Awal dan akhir kita akan ada di dalam waktunya Tuhan. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa keberhasilan manusia, keberhasilan orang-orang percaya itu bukan kuat dan gagah kita. Itu bukan karena kita lebih hebat, lebih pandai, lebih cerdik, lebih cerdas dan lain sebagainya. Bukan, itu karena ada waktunya Tuhan. Itu karena ada kairosnya Tuhan, itu karena ada kemahahadiran Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar ketika saya ada di dalam kairosnya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya. Ya.
Sebuah kisah yang luar biasa di firman Tuhan yang mungkin sudah sering kita baca, diambil dari Lukas pasal yang ke-10. Ya, Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 sampai 42. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42, kisah tentang Maria dan Marta yang sudah sering kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Perhatikan kalimat ini dan garis bawahi kalimat ini. Ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan kalimat itu. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, yang mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Perhatikan ayat 42, perhatikan ayat yang dahsyat ini. Yesus sendiri yang mengatakan begini, 3 hal dia katakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu, berarti nggak ada duanya. Yang kedua dikatakan Maria telah memilih bagian yang terbaik, berarti nggak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Kemudian yang ketiga dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Tidak akan bisa diambil daripadanya. Maksudnya apa? Ayat ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada referensi yang mana? 3 pernyataan Yesus ini mengacu kepada Maria yang duduk di kakinya dan terus mendengarkan suaranya. Hubungan intim dengan Tuhan, duduk di kakinya dan belajar mendengar suaranya, itu tidak ada duanya Bapak Ibu. Dan firman Tuhan katakan tidak ada yang lebih penting daripada itu. Dan ada sesuatu yang tidak akan bisa diambil daripada kita. Sesuatu itu apa? Sebentar kita belajar. Sesuatu itu adalah sebuah perkenanan Tuhan, sebuah waktu kairosnya Tuhan, yang ketika Tuhan membawa dan mempertemukan kita kepada kesempatan yang tepat pada waktunya. Ketika saudara dipertemukan dengan kesempatan daripada Tuhan, karena kemahadiran Tuhan, perkara besar terjadi. Perkara luar biasa terjadi dalam hidup ini. Itulah kehidupan di dalam mujizat kemahadiran Tuhan. Ketika dia naik ke surga, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Saya selalu katakan kepada kedua anak saya ajarkan mereka bahwa hidup intim sama Tuhan itu bukan keharusan. Kenapa? Karena harus dibawa ke dalam level yang namanya gaya hidup. Kalau kita masih hidup keintiman dengan Tuhan, sederhana aja, baca firman sama berdoa. Ya, itu hal yang sederhana setiap hari yang kita sebenarnya wajib lakukan. Tapi seringkali paradigma kita adalah keharusan. Ketika itu menjadi keharusan, itu adalah sesuatu yang sebenarnya faktor eksternal. Karena diharuskan. Orang yang diharuskan 3 hal terjadi, capek, lupa, berontak. Kenapa? Itulah ciri-ciri anak kecil. Ciri-ciri anak kecil begitu. Kenapa? Karena mereka belum jadi gaya hidup. Untuk apa? Untuk makan tepat waktu. Untuk gosok gigi kalau malam. Untuk tidur tepat waktu. Mereka harus tetap diharuskan dan diberitahu, diingatkan sama orang tuanya. Apa yang terjadi? 3 hal itu terjadi. Kamu udah makan belum? Lupa. Ayo dong kamu gosok gigi. Ah udah, capek masa gue gosok gigi terus tiap hari gitu. Berontak. Dan juga lupa, dan juga capek lakukan itu, dan tidak konsisten, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena apa? Levelnya masih harus. Makanya gampang kalau mau cek dan recheck, apakah saya ini hidup intim sama Tuhan itu masih level keharusan, cek dan rechecknya gampang. Apakah masih capek, lupa, dan berontak. Itu aja. Tapi ketika masuk ke dalam gaya hidup, kita nggak akan seperti itu. Sebentar setelah ibadah ini kita masuk ke dalam jam makan siang. Nggak mungkin Bapak Ibu datang kepada saya bilang bagi makan dong, udah seminggu nggak makan. Wow luar biasa, gereja MCC lagi program puasa. Enggak Pak, saya lupa makan. Terakhir saya makan minggu lalu. Nggak mungkin, karena makan dan minum adalah gaya hidup. Nagih dari dalam sini, nagih. Saya lapar pengen makan. Tapi kenapa baca firman sama duduk di kaki Tuhan nggak nagih? Berarti masih level keharusan. Itu yang saya ajarkan kepada kedua anak saya dan saya katakan kalau bangun pagi, jangan pegang HP. Kalau bangun pagi, cari firman, berdoa seperti Daud. Katakan
perkatakan hal-hal indah kepada jiwamu. Hai jiwaku, tenanglah engkau. Hai jiwaku, aku perkatakan damai sejahtera, sukacita, hikmat Tuhan buat hari ini. Landaskan harimu dengan firman Tuhan. Duduk di kaki Tuhan, dengar suara Dia, nggak ada duanya. Yesus katakan tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan tidak akan bisa diambil daripadamu. Pasti Maria bingung ketika dikatakan tidak ada yang bisa diambil daripadamu. Dia bingung, apa nih maksudnya? Saya ketika anak-anak masih kecil, ketika saya pergi ke pesta perkawinan, ketika mereka ketemu dengan teman-temannya, mereka lari-larian gitu ya. Saya dengan mudahnya bisa memberitahu kepada mereka untuk stop lari-larian dengan sebuah isyarat saja. Kenapa? Karena mereka intim dengan orang tuanya, mereka tahu bahasa tubuh saya. Kalau Dedi dari jauh, saya nggak usah teriak-teriak, saya nggak usah lari-lari ke mereka, saya cuma begini dari jauh. Kalau saya udah begitu, saya tinggal tunggu mereka lihat saya. Kalau mereka lihat saya, kepala saya udah begini, mereka tahu Dedi nggak suka dan lagi marah. Jadi dari jauh langsung mereka stop, mereka langsung ngerem mendadak, lagi lari-lari ngerem mendadak. Shhh. Mereka lihat saya dari jauh dan kita berkomunikasi dari jauh dengan what? Saya bilang, no, jangan lari-larian. Terus manggilnya juga gampang, tinggal begini-begini, ngangguk-ngangguk, mereka langsung datang. Kenapa Dad? Jangan lari-larian dong. Tapi aku ke teman-teman, aku tahu, tapi jangan lari-larian, ini pesta perkawinan. Gak sopan. Oke Dad, gampang. Mereka mengerti bahasa tubuh saya. Jadi kalau Bapak Ibu pada pagi hari ini bertanya bagaimana saya bisa mendengar suara Tuhan, hidup intimlah di dalam Tuhan dan ketok pintu itu dan minta sama Tuhan. Tuhan ajari supaya engkau buka telinga rohaniku, supaya aku makin paham sama suaraku sendiri, suara Tuhan atau bukan suaraku dan suara Tuhan. Ada suara iblis juga. Dia akan membohongi kita setiap hari, dia mengaum-ngaum seperti singa yang mencari mangsa yang dapat ditelan. 1 Petrus 5 ayat 8, tetapi ada orang-orang berarti yang tidak dapat ditelan oleh kebohongannya. Jadilah orang-orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Karena kita mengarahkan telinga kita dan belajar untuk mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Sebelum Yesus naik ke kayu salib, saking sukanya dia dengan apa yang Maria lakukan atas hidupnya. Dia kembali ke rumah Maria, Yohanes 12 ayat yang pertama dikatakan begini. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan sampai ayat yang ke-7, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak narwastu botol segini aja harganya bisa 100.000 dan kalau tumpah itu seminggu nggak hilang-hilang. Saya mau bawa saudara ke dalam pengertian ini karena ini ada hubungannya dengan kisah ini, oke? Tetapi Yudas Iskariot ayat 4, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, mengapa minyak narwastu tidak dijual 300 dinar, uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri, sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Perhatikan ayat 7. Firman Tuhan katakan, maka kata Yesus, biarkanlah Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Makin gak ngerti lagi dia. Di awal dikatakan ada sesuatu yang tidak akan bisa diambil daripadamu. Kemudian sekali ini dikatakan, biarkan Maria, biarkan dia melakukan itu untuk mengingat hari penguburanku. Makin bingung, apa nih maksudnya? Bapak Ibu, beberapa hari setelah peristiwa ini Yesus naik ke kayu salib. Dan dia mati di kayu salib. Bapak Ibu pasti pernah membaca sebuah kisah di mana 3 wanita datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah, wangi-wangian untuk melumuri tubuh Yesus dengan rempah-rempah itu dan itu merupakan sebuah kehormatan bagi wanita-wanita Yahudi pada saat itu untuk melumuri tubuh daripada jenazah, daripada kerabat saudara mereka atau teman mereka dengan wangi-wangian atau rempah-rempah. Apakah mereka bertemu dengan tubuh Yesus? Tidak, Yesus sudah bangkit. Mereka tidak pernah memiliki kesempatan itu. Maria, ketika dia melumuri kaki Yesus dengan minyak narwastu, yang saya katakan tadi baunya nggak hilang-hilang. Ketika Yesus naik ke kayu salib, rupanya wangi-wangian ini tetap melekat di tubuh Yesus. Makanya dia katakan, biarkan dia berikan itu kepadaku untuk mengingat hari penguburanku. Satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan, memiliki perkenanan Tuhan, masuk ke dalam waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan,
dan bisa mempunyai kesempatan untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian, itu hanya Maria. Itu hanya Maria. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, Dia akan bawa kita bertemu dengan sebuah kesempatan yang agung, kesempatan yang indah dalam hidup ini. Kuncinya apa? Duduk di kakinya dan terus dengarkan suaranya. Lukas pasal yang ke-22, hal yang kedua. Lukas pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Ini adalah sebuah kisah juga yang berputar di kisaran ketika Yesus sebelum mati di kayu salib. Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-7 mengatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Perhatikan kalimat ini. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah persiapkan perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ini instruksi yang diberikan. Ini perkataan yang diberikan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka respon di ayat 9, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawab Yesus, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Ini kuncinya. Harus ketemu sama si pembawa kendi air. Supaya kamu ketemu sama rumah di mana kamu bisa mempersiapkan Paskah. Katakan kepada tuan rumah itu, jawabnya apabila kamu masuk ke dalam kota, ayat 10, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi yang berisi air, ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, katakan kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah. Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, di situ kamu harus mempersiapkannya. Perhatikan kalimat ini. Ayat 13. Maka berangkatlah Petrus dan Yohanes, dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Oke, perhatikan ini baik-baik. Mereka mendapati semua yang dikatakan Yesus kepada mereka. Perhatikan ini baik-baik. Alkitab tidak mendokumentasikan detail-detail yang lainnya. Pastinya waktu Yesus memberikan instruksi, dia memberikan instruksi pastinya ada jamnya, pasti ada di persimpangan mana harus ketemu sama si pembawa kendi air. Pembawa kendi air, kendinya warna apa? Karena walaupun coklat, kebanyakan warna dasarnya coklat, tapi coklatnya macam-macam. Kemudian si pembawa kendi air mungkin aja ada namanya. Si pembawa kendi air pakai jubah warna apa? Mungkin aja dikasih tahu juga. Dan kalau dia lewat di persimpangan itu misalnya jam 9.30, berarti Petrus dan Yohanes udah harus standby jam 9.15. Kalau sampai mereka tidak mendengarkan instruksi Tuhan, mereka akan miss sama si pembawa kendi air ini. Karena kunci di kisah ini adalah si pembawa kendi air. Kalau mereka nggak ketemu, mereka nggak akan ketemu rumah itu. Di mana harus mempersiapkan Paskah. Masalahnya dulu nggak ada HP. Sekarang kalau ketemu pakai HP gampang. Apalagi ketemu saya, gampangnya minta ampun. Misalnya nggak pernah ketemu, mau ketemu gampangnya minta ampun pakai HP. Pak, di mana Pak? Ini Pak, saya udah masuk Pak. Bapak yang mana Pak? Itu Pak yang di pintu Pak, yang kayak pentolan korek Pak. Oh iya Pak, itu Bapak ya? Iya Pak. Yang kayak bohlam lampu Pak, bersinar kepala saya. Oh iya Pak, Bapak yang mana Pak? Pakai baju kotak-kotak. Gampang ketemunya. Pembawa kendi air nggak punya HP. Petrus sama Yohanes nggak punya HP. Mereka bergantung kepada perkataan Yesus, kepada instruksi Tuhan. Dan Alkitab dengan dahsyatnya mengatakan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus. Jadi berarti semua instruksinya detail. Dia tahu jam berapa orang itu akan lewat. Dia tahu sebelumnya bahwa jam berapa orang itu akan lewat, si pembawa kendi air itu. Pakai baju apa? Bawa kendi warna apa? Mungkin namanya dikasih tahu. Kamu standby ya, kamu jangan sampai telat loh ke situ. Karena ini penting, kamu harus persiapkan Paskah. Ketika kita dengar instruksi Tuhan, duduk di kakinya, Tuhan akan bawa kita ke dalam kesempatan yang tepat. Yang kedua, Tuhan akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat dalam hidup ini. Tapi Pak, saya ketemu dengan orang-orang yang nyebelin dalam hidup saya. Itu juga Tuhan sengaja taruh di situ. Untuk apa? Sekolah kehidupan. Bukan untuk mereka berubah, tapi untuk saya berubah.
Paulus mengatakan sudah 3 kali aku minta supaya duri yang menggocoh aku ini Tuhan angkat. Nggak ada pernah diangkat. Dan akhirnya dia katakan di dalam kelemahanku, kekuatanmu nyata ya Tuhan. Ada orang-orang yang nyebelin memang ada terus dalam hidup kita. Nggak apa-apa, itu sekolah kehidupan. Supaya kita yang berubah, bukan mereka yang berubah. Mereka urusan Tuhan, urusannya sekarang sama saya sendiri. Sayanya harus berubah. Saya harus belajar sabar. Saya harus belajar murah hati. Karena kasih adalah keputusan, bukan perasaan. Di dalam waktunya Tuhan, kesempatan dan orang yang tepat Tuhan akan bawa dalam hidup ini. Tahun 2000, saya dibesarkan di keluarga yang, kalau orang Jakarta bilangnya Kristen banget gitu ya. Tahun 67 keluarga kami membentuk yayasan yang bernama Yayasan Immanuel. Dan di situ ada toko bukunya, penerbitan buku gitu ya. Terus kami juga membantu hamba-hamba Tuhan selama sekarang sudah 54 tahun. Yang ada di daerah, setiap bulan kita bantu mereka. Kalau nggak pandemi biasanya saya keliling-keliling, lihat-lihat pastori, lihat gereja di daerah. Itu yang kita lakukan selama 54 tahun. Di tahun 2000, Tuhan berbicara kepada saya dengan jelas sekali. Tuhan katakan, ayo sekarang kamu harus buat asosiasi yang menaungi industri rohani. Industri rohani itu di dalamnya ada toko retail, toko buku rohani. Kemudian ada musik label, ya. Musik label itu berarti ada kaset-kaset rohani. Waktu saat itu masih kaset-kaset dan kemudian CD-CD gitu ya. Kemudian ada penerbitan, ada publishing house yang menerbitkan buku-buku. Kemudian ada juga media, televisi rohani Kristen, radio rohani Kristen. Kemudian ada waktu saat tahun 2000 itu ada 700 UKM. UKM itu supplier-supplier yang membuat bahan-bahan yang biasanya juga barang-barang yang dipakai di dalam gedung gereja. Jadi Tuhan mengingatkan saya bahwa asosiasi ini atau industri rohani ini adalah industri yang menopang gereja. Ya Bapak Ibu ada di dalam gedung gereja ketika melihat kantong kolekte itu ada yang buat. Itu ada suppliernya. Ya, Holy Communion perjamuan kudus itu ada yang buat. Bahan-bahan sekolah minggu itu ada yang buat. Kurikulum sekolah minggu ada yang buat. Industrinya besar sekali, tapi nggak ada asosiasinya. Kemudian Tuhan bilang, ayo dong buat supaya ada naungannya gitu. Tahun 2001 saya kumpulkan teman-teman gitu ya, teman-teman dari industri rohani, saya ajak mereka supaya mereka bisa sama-sama melihat visi ini dan kami buat asosiasinya. Singkat cerita mereka setuju dan mereka katakan, ya udah karena kamu yang dikasih tahu sama Tuhan, kamu yang pimpin deh, bilang gitu. Oke lah. Akhirnya saya pimpin mereka bertahun-tahun gitu ya, kita buat workshop, kita meregulasikan industrinya, kita membantu UKM-UKM supaya ketika mereka menjual barang mereka di retail store, semua diskonnya sudah terregulasi dan lain sebagainya. Semuanya jadi lebih baik. Nah, masuk ke tahun-tahun 2007, Tuhan mulai bilang begini sama saya, sekarang kamu harus buat convention. Hah? Convention? Iya, convention. Seperti Pekan Raya Jakarta, tapi isinya barang-barang rohani Kristen. Saya bilang Tuhan itu kan mahal buat event-event kayak begitu. Tuhan bilang pick the place, cari tempat di tengah kota. Saya lagi jalan-jalan waktu itu lagi ada meeting di daerah Sudirman, tiba-tiba saya teringat, oh iya ada Istora Senayan, saya ke situ. Tahun 2008 awal, saya masuk ke Istora dan saya tanya-tanya berapa sih harga sewanya per hari. Saya nggak pernah lupa, masnya bilang begini, Pak sehari 138 juta harganya, untuk sewa aja, cuman untuk sewa tempat. Saya bukan orang yang biasa untuk organizing event. Jadi saya panggil teman. Saya bilang tolong dong lihat gimana, terus kemudian tolong buatin budgetnya gitu ya. Setelah 2 hari dia balik ke saya, dia kasih lihat budgetnya, saya terkaget-kaget. Hah? Segini? Mahal banget, saya bilang gitu. Iya memang segitu. Kalau mau buat di tengah kota segitu harganya. Saya akhirnya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau ini memang acara yang Tuhan mau saya kerjakan, 2 hal saya minta. Saya paling anti minta-minta, saya nggak mau minta-minta Tuhan. Saya akan buat paket sponsor, supaya adil, tapi saya nggak mau minta-minta dana, saya nggak mau Tuhan. Yang kedua, saya nggak mau berhutang. Saya nggak mau berhutang. Singkat cerita, kita buat paket sponsor nggak ada yang mau. Namanya aja Indonesian Christian Retail Expo. Wah. Mereka pas lihat proposalnya, wah bagus juga sih Pak ya, menarik juga, tapi ada kata Kristen yang nggak mau apa? Nggak usah deh. Belum juga, Bapak juga belum pernah buat juga kan Pak, gitu. Nanti aja lah, belum ada track recordnya katanya. Aduh.
Singkat cerita nggak ada sponsor yang mau. Ya paling ada 1-2 tapi kecil sekali. Jadi seminggu sebelum acara tekor. Betul-betul tekor. Jauh dari budgetnya. Deg-degan nggak? Yo jelas deg-degan. Sehari sebelum acara dimulai saya dipanggil ke Mabes Polri. Teman-teman polisi di sana katakan, Pak, kalau KKR kami tahu Pak, kami ngerti, kami biasa memberikan izin keramaian. Ini acara apa sih Pak? Saya bilang, Pak ini seperti Pekan Raya Jakarta, tapi ketika Bapak masuk dalamnya tuh barang-barang rohani Kristen. Oh gitu Pak, oke, ngerti. Izin keramaian keluar. Seminggu sebelum acara dimulai, tekor, nggak ada uang. Saya cuma bilang Tuhan yang suruh, Tuhan yang kerjakan semuanya. Biasanya memang Tuhan biarkan kita sampai udah mepet-mepet, terpojok gitu ya. Supaya kita tahu bahwa itu semuanya Tuhan. Betul di seminggu sebelum acara dimulai ada teman saya lewat di Jalan Sudirman. Dia lihat banner-bannernya sudah terpajang di pinggir jalan acara itu. Dia lihat dalam hatinya dia tertarik gitu ya, dia masuk ke Istora. Dia ketemu sama kru saya yang ada di dalam situ, dia tanya, ini acara yang pimpin siapa? Mereka kasih tahu nama saya. Dia waktu itu karena sudah lama gak ketemu sama saya, sudah gak punya nomor telepon saya, dia minta nomor teleponnya sama mereka, dikasih nomor teleponnya, dia telepon saya hari itu juga. Bill, itu acara lo yang di Istora? Iya betul. Udah beres semuanya? Udah. Keuangannya udah beres? Nah, itu dia yang belum. Kenapa lo gak kasih tahu dari tadi? Ya gak enak lah masa ngomong-ngomong uang. Gini Bill, gini. Gue nih dari minggu lalu, Tuhan udah ngomong di hati gue harus nabur dalam pekerjaan Tuhan. Dan gue mau nabur di acara ini. Besok kirim orang ke kantor gue tulisin giro, gue tutup sisanya. Saya bilang ini gak mau, jangan. Gue gak bisa bayar balik, sponsor gak ada. Dia bilang, gue gak minta dibalikin, gue mau nabur. Dan jangan sebut nama gue. Itu kata dia. Bapak Ibu, acara itu berhasil, tidak ada hutang. Yang datang 15.000 orang. Beberapa bulan setelah itu saya dipanggil ke Amerika. Karena setiap tahun memang seluruh chapter dari seluruh asosiasi di seluruh dunia berkumpul setiap tahunnya. Dan memang biasanya saya hadir di sana, jadi cukup kenal dengan mereka. Mereka panggil saya dan mereka taruh saya di atas mimbar seperti begini, karena mereka katakan begini, coba sharing kepada kami semuanya, karena kemarin Indonesia membuat convention Kristen yang pertama, tahun 2008 itu, kami sudah nyatakan itu menjadi convention terbesar di Asia. Mengalahkan Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Filipina yang sudah bertahun-tahun mengadakan acara seperti itu. Kok bisa kamu sebagai minoritas, kok bisa buat acara besar seperti itu dan sukses? Saya maju di depan, saya kutip Pengkhotbah 9 ayat 11 yang tadi kita baca di awal. Itu keberhasilan semuanya bukan karena kuat dan gagah saya. Itu semuanya karena waktunya Tuhan. Karena kemahadiran Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan kesempatan yang tepat. Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang tepat. Teman saya yang sudah lama saya gak ketemu itu adalah si pembawa kendi air yang lewat dalam hidup saya. Ada orang-orang yang Tuhan terus tempatkan dalam hidup ini, ada yang cuma lewat semusim saja, tapi itu orang-orang atau jejaring itu Tuhan bawa karena Tuhan punya maksud yang luar biasa atas hidup ini. Makanya saya gak heran ketika di musim pandemi seperti ini anak-anak Tuhan, walaupun ada usaha yang mungkin income-nya menurun, kerja di PHK dan lain sebagainya, Tuhan pertemukan dengan kesempatan yang lain, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang lain, karena apa? Tuhan mau pelihara kita semuanya. Karena kita ada di dalam kairosnya Tuhan, ada di dalam waktunya Tuhan. Saya pulang ke Indonesia, saya bilang Tuhan terima kasih, hutang lunas ya Tuhan. Tuhan bilang enak aja, siap-siap buat yang kedua. Aduh, tahun 2009 saya ngadep ke Mabes Polri, saya tanya sama teman-teman, gimana Pak kalau saya buat lagi tahun ini? Jangan Pak, ini tahun pemilu Pak, jangan Pak. Saya keluar dari Mabes Polri dengan hati yang penuh dengan sukacita. Saya bilang, Tuhan kalau perlu tiap tahun pemilu supaya nggak usah buat lagi acara kayak begini, pusing Tuhan. Akhirnya nggak bisa ngeles. Akhirnya satu hari di tahun 2012 akhir, ya masuk ke dalam tahun 2013, ada pengelola dari Mall of Indonesia Kelapa Gading yang kontak saya. Mereka bilang, Pak, tolong datang kami mau meeting. Kami ada ruangan di bawah di lower ground. Kami mau kasih Bapak buat acara seperti di Istora yang dulu itu, Bapak buat di sini Pak. Bapak Ibu, Kelapa Gading itu ada 167 pintu gereja di situ. Itu gereja terbanyak per kapita di Indonesia tuh Kelapa Gading.
Satu hari Minggu ada 400 ibadah di situ, dari pagi sampai malam. Teman saya Pak Royan di Huta Soit pernah katakan, kamu jangan berani-berani buka gereja di sana, kriminal rohani kamu. Kalau kita ke Kelapa Gading ya, itu rada-rada silo kadang-kadang, karena terang kumpul sama terang. Yang ketawa sudah mendapatkan pewahyuan, yang gak ketawa bingung tanya sama teman sebelahnya atau keluarganya, apa sih maksudnya? Makanan di Kelapa Gading rada-rada asin karena garam kumpul sama garam. Karena gak ngerti juga, tanya lagi, maksudnya apa sih? Baca firman makannya. Karena orang Kristen banyak banget di situ ya. Jadi itu tempat yang betul-betul luar biasa. Kalau Bapak Ibu belum ada dana untuk ke Holy Land Israel, ke Kelapa Gading itu juga Holy Land ya. Sama aja. Itu betul-betul kemana-mana orang Kristen, gereja di mana-mana pokoknya ya. Nah akhirnya waktu saya ditawarin tempat itu saya mikir, wah ini boleh juga nih. Ini karena orang Kristen banyak sekali ada di sini, tepat tempatnya ya. Akhirnya singkat cerita, hal yang sama terjadi, sponsor gak ada yang mau. Tapi hati sudah lebih tenang, karena udah yang kedua. Saya bilang, Tuhan ketika engkau lakukan yang di pertama, saya percaya Tuhan akan lakukan juga yang kedua, Tuhan akan tolong. Betul? Sekitar seminggu sebelum acara dimulai, ada seorang ibu teman saya, telepon saya dan kali ini dia mau ketemuan. Kami bertemu hanya 10 menit, dia katakan, Pak saya tutup sisanya. Jangan sebut nama saya. Acaranya berhasil, tidak ada hutang, yang datang 40.000 orang. Sampai-sampai Mall of Indonesia panggil saya mengatakan begini, kita udah pernah ngadain beberapa konser dari band-band ternama di Jakarta. Gak pernah Pak, sampai-sampai udah gak bisa terima parkiran. Vale aja harus di seberang jalan. Bahkan macetnya kalau Bapak Ibu tahu area di Mall of Indonesia itu macetnya sampai ke Sunter. 2 bulan setelah itu saya dipanggil lagi ke Amerika. Kali ini ada sebuah acara yang besar. Ada Bapak almarhum pendeta Reinhard Bongke yang hadir pada saat itu. Dan mereka katakan kepada saya, Pak kami akan memberikan piagam penghargaan namanya Peter Gunter Award. Penghargaan itu adalah penghargaan tertinggi di dalam industri rohani di seluruh dunia. Dan itu diberikan kepada 1 orang, 1 tahun kepada 1 orang yang mereka katakan membawa dampak. Jadi waktu mereka panggil saya ke panggung, mereka katakan bahwa itu yang kemarin terjadi di Indonesia, 40.000 orang, itu bukan terbesar di Asia aja. Itu menjadi convention terbesar di dunia. Mengalahkan Amerika, Brasil, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya mau berikan Bapak Bill ini penghargaan ini namanya Peter Gunter Award. Itu bagi industri rohani itu penghargaan itu bergengsi banget, itu kayak di Academy Award Best Actor lah kira-kira begitu ya. Jadi waktu saya terima kaget dong, kagetnya luar biasa dan disuruh kasih speech lagi di atas. Saya mengatakan hal yang sama seperti tahun 2008, itu semua keberhasilan bukan karena saya. Itu semuanya karena Alaf dan Taf, Alpha dan Omega, time and chance, karena waktunya Tuhan. Tuhan yang memberikan kesempatan dan pertemukan kepada orang-orang yang tepat. Saya pulang ke Indonesia bawa piagam penghargaan. Masalahnya saya nggak pernah taruh, saya nggak pernah pajang di tembok. Teman-teman, kolega-kolega saya pada datang ke kantor, mau lihat dong, mau lihat dong. Gila juga lu, mana lu mau lihat dong, keren banget tuh, mana tuh piagamnya. Kok nggak ada, kok nggak terpajang. Saya keluarkan dari bawah meja, saya kasih lihat nih piagamnya. Kok nggak dipajang? Saya bilang sampai kapanpun saya tidak akan pernah pajang. Saya menghargai pemberian itu, saya sangat menghargai, tapi masalahnya di piagam itu ada nama Billy Lantang. Acara itu berhasil bukan karena saya. Acara itu berhasil karena Yesus Kristus. Karena kairosnya Tuhan. Kalau di piagam itu diganti pakai nama Yesus Kristus baru saya pajang. Saya sangat menghargai tapi sampai hari ini saya nggak pernah pajang. Sampai hari ini masih ada di meja kerja saya. Kemarin masih saya bersih-bersihin lagi. Masih ada di situ. Tersimpan rapih di dalam box tapi tidak pernah akan saya taruh di atas tembok rumah atau tembok kantor saya. Nggak akan. Karena semuanya karena waktunya Tuhan. Karena kairosnya Tuhan. Saya akan tutup dengan kisah saya, singkat aja. Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian saya pastinya. Ada kisah, ada backstory di belakang itu. Ya. Sebelum kita bahas itu sebentar, kita lihat di Roma 8 ayat 28 ayat terakhir. Roma 8 ayat 28. Saya mau kita mengerti bahwa di awal daripada Roma 8 ayat 28 ada kata kita tahu sekarang. Semua yang menonton ini kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu kapan? Sekarang. Sekali lagi katakan bersama-sama saya, kita tahu kapan? Sekarang. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita sedang menghadapi masalah kesulitan hidup, kita tidak sadar bahwa Tuhan itu sedang merangkaikan perkara besar, bahwa Tuhan sedang bekerja merangkaikan perkara-perkara indah dalam hidup ini. Kapan kita tahunya? Setelah melewati masalah itu, dengan bangga kita bisa katakan, aku tahu sekarang ya Tuhan, aku tahu sekarang ya Tuhan, bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan bagi saya. Di awal tahun 2019 saya dirawat di Singapura, karena saya didiagnosa kena penyakit kanker darah yang mematikan. Namanya acute myeloid leukemia, Bapak Ibu pasti sudah dengar kesaksiannya. Saya menerima mujizat Tuhan yang luar biasa, saya sudah divonis 3 bulan untuk mati, karena sudah menyebar kemana-mana, dan bahkan pengobatannya pun sangat mengerikan karena 1 tetes dari cairan kemo yang akan dimasukkan ke dalam dada saya, jadi bukan lewat infus lagi, ini dada dibolongin ya, dimasukin lewat situ. Itu yang dimasukin sebanyak 500 mili. Dan 1 tetes daripada cairan itu ketika jatuh ke tangan susternya kebakar. 1 tetes saja. Bayangkan 500 mili cairan masuk ke dalam tubuh saya. Jadi dokter katakan organ-organ tubuh Bapak pasti kebakar, Pak. Dan itu non-stop selama 7 hari. Berarti 3,5 liter masuk ke dalam tubuh saya. Jadi dokter katakan setelah pengobatan Bapak akan kolaps dan Bapak akan masuk ICU dan meninggal. Dan saya dan istri saya harus menandatangani surat pernyataan supaya istri saya tidak tuntut rumah sakit kalau sampai saya meninggal. Singkat cerita, waktu saya selesai pengobatan, betul saya kolaps. Beberapa kali saya hampir meninggal karena kondisi saya kritis. Tidak pernah masuk ICU. Beberapa kali mau dibawa ke ICU, saya bangkit lagi gitu ya. Saya bangkit lagi. Ketika sudah dinyatakan sudah kolaps dan sudah memory lapse dan sudah hilang gitu. Anak saya yang pertama, dia sedang sekolah di situ. Dia sedang SMA di Singapura. Setiap kali dia datang kepada saya ke rumah sakit, itu setiap kali dia datang tuh hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dia sedang kelas 3 SMA mempersiapkan ujian kelas 3 SMA. Ujian. Berarti apa? Dia harus belajar. Setiap kali dia datang Jumat, Sabtu, Minggu, saya selalu dalam kondisi fit. Beberapa kali saya dalam kondisi kritis itu selalu terjadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ketika masuk Jumat, Sabtu, Minggu saya fit. Kelihatannya oke-oke aja. Jadi ketika dia datang masuk di kamar saya, dia belajar di situ, dia bawa laptopnya, dia bawa bukunya, dia belajar berjam-jam dari siang sampai malam. Saya dalam kondisi fit. Dan karena dia lihat saya fit, dia bisa belajar. Dia tenang. Dan saya kasih tahu sama istri saya, sama suster-suster, jangan kasih tahu dia bahwa saya beberapa kali dalam kondisi kritis. Hampir meninggal. Jangan kasih tahu. Karena dia sedang belajar, dia harus belajar supaya dapat angka yang baik. Puji Tuhan, di bulan Februari saya menerima mujizat Tuhan. Dokter tidak bisa menemukan sel kankernya, hilang total. Sama sekali hilang. Saya masih dirawat beberapa bulan lagi untuk memastikan di bulan Mei saya totally discharge dari rumah sakit. Dan di bulan Mei itu, setelah anak saya lulus dengan angka yang sangat baik, saya mendapatkan email dari Biola University, rektornya email saya, rektornya. Dia katakan, Pak, kami melihat angka anak Bapak sangat impresif, sangat luar biasa baiknya. Kami memilih dia menjadi salah satu international student yang bisa mengikuti semester depan. Dan kami memberikan substantial scholarship, kami memberikan beasiswa yang sangat besar bagi dia. Segera urus surat-suratnya, kami akan kirim untuk urusan visa, segera kirim anaknya ke sini. Ketika dia mau berangkat, saya katakan ini kepada dia. Namanya Raina. Kamu tahu gak, saya mengaku kepada dia, beberapa kali waktu kamu datang ke rumah sakit, itu beberapa hari sebelumnya, beberapa kali Dedi itu dalam kondisi yang kritis dan hampir meninggal. Dia nangis. Kenapa aku gak dikasih tahu? Saya bilang, saya memang sengaja gak kasih tahu. Dan terlebih lagi Tuhan juga gak kasih tahu. Tuhan yang butakan sehingga kamu ketika datang Dedi dalam kondisi fit. Karena saya dalam kondisi fit, kamu bisa belajar. Karena kamu bisa belajar, kamu dapat nilai yang baik. Karena kamu dapat nilai yang baik, kamu sekarang dapat beasiswa yang luar biasa.
Bayangkan kalau kamu tahu, aku dalam kondisi kritis, kamu pasti gak bisa belajar, kamu pasti stres, kamu gak bisa dapat angka yang baik, kamu gak dapat beasiswa. Dan kemudian saya kutip ayat ini, sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya. Itulah esensi daripada kenaikan Kristus. Dia menjadi maha hadir. Dia menolong setiap kita. Dia ada di mana-mana, dia menolong setiap saudara. Dan dia akan bawa kita ke dalam waktunya dia. Dan di dalam kairosnya Tuhan, di musim sulit seperti ini pun, dia akan pertemukan kita dengan kesempatan yang tepat. Dan dia akan pertemukan kita dengan orang-orang yang tepat dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, mengucap syukur buat hari ini. Hamba-Mu dibatasi waktu, tapi firman-Mu tidak pernah dibatasi waktu. Nanti setelah selesai ibadah ini Tuhan, firman ini terus berkumandang di hati kami. Bahwa kami harus memiliki gaya hidup untuk duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan suara-Mu. Karena dengan itu gak ada duanya Tuhan. Gak ada yang lebih baik daripada itu. Dan itu tidak akan bisa diambil daripada kami. Kenapa? Karena kami akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. The right opportunity. Kami akan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, the right network Tuhan. Dan dengan itu semuanya, ketika kami menempuh dan berhasil dalam hidup ini, dengan bangga kami bisa katakan, itu karena Tuhan. Kami bisa dengan bangga kami bisa katakan bahwa sekarang aku mengerti bahwa Tuhan bekerja, berkarya, merangkaikan, mendatangkan hal-hal baik bagi hidupku, orang percaya. Terima kasih buat kenaikan-Mu ya Tuhan. Dan Kau memberikan kami Roh Kudus sebagai penasehat kami, penghibur kami. Dan kami percaya kehidupan kami akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan menjadi ekor. Lumung-lumung kami diisi penuh sama Tuhan dan apapun yang kami kerjakan dibuat berhasil. Karena kairosnya Tuhan. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you.